Habibana Bahar bin Smait. Dan maaf, saya lihat di media sosial Ustadz dan Ustadz berselisih, Gus dan Gus berselisih, ulama dan ulama berselisih, habaib dan habaib berselisih. Tolong kami rakyat di bawah dipertontonkan hal-hal yang mendidik. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayakil. Oke teman-teman, kita jalan-jalan pagi di desa, di perkampungan saya di Sukabumi. Good morning, Be. Selamat pagi, wilujeng anjing, wilujeng wayakil. Kambing. Mbe, terang. Kalau di udara begini, otak sehat, damai, tentram, cara berpikir pun akan sehat, insya Allah akan santai, tenang. Kita menghadapi semua masalah dengan kepala dingin. Teman-teman, kita bikin kopi dulu, kopi hitam, produk asli Indonesia, tidak kalah enak dan sedapnya dengan produk-produk luar. Hasil bumi, hasil alam kita sendiri. Kopi hitam. Kopi hitam. Ini singkong. Buat ngambil di kebun. Benar mantap. Maaf ini kamera depan mungkin terlihat sama teman-teman, saya pakai tangan kiri, ini kanan ya. Ibu ya kayak berangkat ke kebun teh. Subhanallah, enak, rawas, wangi. Kita berbicara tentang gaduh di negeri ini. Saya melihat dari media sosial begitu, wow, antara anak bangsa saling mencaci, memaki, menantang. Siapa berani datang janjian untuk apa ya? Semoga mereka bertemu untuk membicarakan jalan keluar, bukan bertemu untuk baku hantam. Nauzubillah min dzalik. Karena semua hal bisa dibicarakan, dimusyawarahkan untuk mufakat. Karena bagaimanapun kita ini saudara setanah air, bangsa, seakidah. Dan berita akhir-akhir ini yang lagi ramai dibicarakan mengenai Habibana Bahar bin Smait dan Bapak Jenderal Dudung, Kepala Satuan Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia. Kita doakan beliau semoga sehat walafiat, dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau gaduh ini ada jalan keluarnya yang terbaik untuk negeri ini. Kita masyarakat tentunya saling mendoakan satu sama lain, jangan terpancing, jangan terprovokasi
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita serahkan kepada bapak-bapak yang berwenang. Semoga bisa bertindak seadil-adilnya, salah dan benarnya. Mudah-mudahan diputuskan dengan seadil-adilnya. Jika salah, katakan salah, dan jika pun benar, harus dikatakan benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya hanya mau menyikapi tentang Rio Gaduh di media sosial. Teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya sebangsa setanah air yang sedang berseberangan. Stop, kita memperkeruh suasana. Stop, jangan memancing air keruh demi keuntungan pribadi. Rasanya tidak elok kita saling menjelekan satu sama lain, apalagi membuka aib pribadi saudara kita, saling menantang. Bukankah selalu didengungkan, dibicarakan dengan lantang persatuan dan kesatuan? Kita membicarakan itu semua, dan tentunya kita semua menginginkan persatuan dan kesatuan ini. Saya hanya ingin mencurahkan perasaan saya pribadi. Saya merasa aneh saja, kenapa kita sama saudara saling serang di media sosial, akun ini, akun itu, channel ini, channel itu. Kita boleh berbeda pendapat, tapi sampaikan dengan santun. Narasi diksi yang negatif dijauhkan, statement-statement yang bisa membawa kepada perpecahan mohon lebih dihadam lagi. Ya, yang saya bingung, yang sedang berseberangan orang-orang yang pintar, yang mengerti banyak dalil, mengerti banyak undang-undang, semua membicarakan dalil, semua membicarakan undang-undang hukum. Tapi yang saya nggak habis pikir, kenapa kadang keluar perkataan-perkataan kasar kepada sesama. Apakah memang harus seperti itu? Saya tidak mengerti juga ya. Saya teringat kisah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, seorang khalifah, yang beliau ketika diangkat menjadi khalifah, beliau merasa risau, merasa takut ketika menjadi khalifah. Saking beliau disegani oleh pengikut-pengikutnya, oleh rakyat, oleh masyarakatnya, beliau takut tidak ada yang berani mengingatkannya. Ketika ada seorang pemuda yang berdiri lantang berbicara kepada beliau, saya yang akan mengingatkanmu ketika Khalifah atau Umar bin Khattab hilang. Dan Umar bin Khattab sangat senang sekali ada orang yang masih mau dan berani mengingatkannya. Saya sangat terinspirasi oleh kisah Umar bin Khattab, dan itu tokoh yang sangat saya kagumi. Beliau murid sekaligus sahabat Rasulullah SAW. Saya berpikir murid atau sahabat Rasulullahnya aja seperti itu, bagaimana akhlak Rasulullah yang sangat terbuka untuk dikritisi. Ini kepada siapapun, mudah-mudahan entah kepada pemerintah, kepada tokoh bangsa, kepada tokoh agama, pada alim ulama, ustadz, kiai, para habaib, pada petinggi-petinggi di negeri ini. Semoga kita bisa belajar dari kisah Umar bin Khattab. Beliau
Amirul Mukminin Khalifah pembesar waktu itu. Beliau masih mau dan sangat mau diingatkan oleh rakyatnya. Umar bin Khattab ini sangat halus ya perasaannya ketika ada seseorang yang bertanya, di mana istana Umar bin Khattab, padahal beliau sendiri yang ditanya. Umar bin Khattab istananya ada di atas lumpur. Subhanallah. Ada pemikiran beliau yang masih terngiang, masih tersimpan di benak saya ketika beliau mempunyai prinsip ataupun pemikiran dengan kesederhanaannya. Bagaimana saya mau menghayati nasib orang miskin kalau saya hidup bermewah-mewahan. Subhanallah. Pemimpin sekaligus tokoh agama pada waktu itu, beliau berpikiran seperti itu. Berarti rasa beliau sangat-sangat halus, dalam artian ya beliau tegas, tapi rasa kemanusiaan beliau begitu sensitif. Seorang pemimpin pembesar pada waktu itu bisa berpikiran seperti itu. Bagaimana saya bisa menghayati nasib orang miskin kalau saya hidup bermewah-mewahan. Subhanallah. Sampai-sampai dikisahkan dalam kehidupannya, Umar bin Khattab mempunyai hutang untuk melangsungkan kehidupannya, dan di dalam kisah tersebut disebutkan ada rumah Darul Qadha yang untuk membayar hutang-hutang beliau ketika beliau wafat. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada seorang pemimpin sekaligus tokoh agama yang begitu sensitif sekali rasanya, rasa kemanusiaannya. Beliau menginginkan ada yang menegur ketika hilang. Itu contoh yang sangat baik. Beliau sangat bersahaja, sangat sederhana. Bahkan terdengar kabar ataupun dari kisah tersebut, beliau tidur di pelepah kurma seorang khalifah yang sangat bersahaja, sangat adil. Jadi kalau kita bercermin kepada kisah beliau, bahwasannya beliau seorang pemimpin besar, beliau seorang tokoh agama besar pada waktu itu. Beliau mau diingatkan, beliau hidup sangat sederhana, bersahaja. Saya rakyat paling bawah, saya rakyat yang mendambakan sosok seperti itu, sosok seperti Umar bin Khattab, baik kepada pemimpin negeri ini, pada pejabat-pejabat tinggi di negeri ini, kepada ustadz, alim ulama, para kiai, para habaib, untuk mau diingatkan, untuk mau saling mengingatkan, karena kita sebagai manusia tidak luput dari hilaf. Semoga riuh gaduh di negeri ini menjadi satu bahan buat kita semua introspeksi diri. Menurut saya hidup kita akan selesai ketika kita merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Kita akan selesai karena ketika kita merasa pintar sendiri, kita tidak perlu lagi belajar sama orang lain. Padahal manusia itu membutuhkan manusia lainnya, karena kita itu makhluk sosial. Mudah-mudahan riuh gaduh di negeri ini cepat berakhir, cepat ada jalan keluar.
solusi. Kami rakyat di bawah mendambakan itu semua. Semoga negeri kita dijauhkan dari perpecahan. Kalau negeri ini pecah sama saudara, lantas siapa yang akan jadi korban? Pasti rakyat di bawah. Yang terdepan, yang paling akan menjadi korban rakyat lagi. Bukankah kita semua mengatasnamakan rakyat, bangsa, dan negara? Saya mohon pada saudara-saudara saya, hentikan caci maki, kata-kata kotor yang dilontarkan, yang saling sahut menyaut, konten dibalas konten dengan kata-kata yang dirasa kurang pantas. Kita berbeda pendapat, wajar. Argumentasi lawan argumentasi, dan tunjukkan intelektualitas kita sebagai bangsa adat ketimuran, yang dimana kita menjunjung sopan santun dalam berperilaku, dalam berbahasa, dan sesuatu yang kita rasa baik pun harus disampaikan dengan cara yang baik, karena tidak semua orang berpikiran sama, karena dilatar belakangi kehidupan, pendidikan yang berbeda. Jadi kecerdasan kita lah, intelektualitas kita lah yang di situ kita bisa kapan dan di mana, seperti apa kita menyampaikannya. Saya teringat Kiai Haji Agus Salim, orang-orang terdahulu yang menurut saya cerdas, tingkat intelektualitasnya ya. Ketika di satu forum beliau naik ke atas podium, dan di belakang ada yang meledek beliau dengan suara kambing mengembe, dan beliau tidak marah, dan beliau berkata, saya rasa ini forum manusia, kenapa di belakang ada kambing? Subhanallah. Itu menurut saya ungkapan yang sangat cerdas. Beliau menjatuhkan lawannya tanpa membuat lawannya terhina. Satire ya, beliau mengatakan dengan satire, sindiran yang halus tapi mengena. Itulah saya rasa intelektualitas saat ini kita butuhkan. Maaf, di sini saya bukan menghakimi apalagi menggurui. Maaf, beribu-ribu maaf. Secara keilmuan jauh bumi dan langit. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang kampung yang mendambakan perdamaian, persatuan dan kesatuan. Pada pihak siapapun, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang berlebihan ataupun kurang berkenan di hati bapak-bapak yang terhormat, yang saya cintai, guru-guru saya, bapak-bapak saya. Bagi saya pribadi, bapak-bapak pemerintah, petinggi-petinggi negeri ini, pejabat tinggi, orang tua saya, orang tua laki-laki saya, bapak saya, dan ustadz, ulama, para kiai, para habaib, itu adalah orang tua saya, orang tua perempuan saya, yaitu seorang ibu. Saya gambarkan seperti itu. Saya gambarkan bernegara ini seperti keluarga, pemerintah dan jajarannya seperti bapak saya,
para ustadz, alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh agama itu seperti ibu saya. Dan tugas seorang bapak adalah mencari nafkah dan melindungi anaknya, sedangkan tugas seorang ibu adalah menyiapkan makan baik lahir ataupun batin, dan memberikan pendidikan moral. Memang pendidikan moral itu tanggung jawab bapak dan ibunya, tapi ibu lebih banyak waktu bersama anaknya di rumah. Itulah saya gambarkan seperti itu. Bangsa ini, bernegara ini seperti keluarga, dan kami rakyat sebagai anak-anaknya. Mohon bimbingannya, mohon pencerahannya, mohon perlihatkan contoh-contoh buat kami anak-anaknya, tentunya contoh-contoh yang baik. Stop perpecahan, berbeda pendapat itu hal yang wajar, tapi bisa dibicarakan. Kapan lagi, siapa lagi kalau tidak kita yang menghentikan ini semua. Semoga perselisihan ini cukup di generasi kita, jangan kita wariskan kepada anak cucu kita perselisihan ini. Semoga cepat berakhir dan kita bisa saling bergandengan lagi. Dan maaf, saya lihat di media sosial ustadz dan ustadz berselisih, Gus dan Gus berselisih, ulama dan ulama berselisih, habaib dan habaib berselisih. Tolong kami rakyat di bawah dipertontonkan hal-hal yang mendidik. Boleh kita membuat konten-konten di media sosial, tapi tolong edukasi kami, edukasi rakyat ini dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa mengembangkan potensi-potensi kami rakyat, potensi yang lebih bermanfaat. Maaf sekali lagi, bukannya saya sok tahu, bukannya saya menghakimi, bukannya saya apalagi bermaksud menggurui. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini hanya jeritan atau ini hanya ungkapan perasaan saya sebagai rakyat di bawah. Saya ingin dan mendambakan persatuan dan kesatuan dari semua elemen bangsa. Sekali lagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf bila ada kata-kata yang salah, kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semua. Dari saya cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayaki. Enggak, kurang ngaropi.